Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Halo, ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Juju Dini. and Dini. Maju, barusan aku udah kayak influencer belum sih? Udah, Din. Kamu udah kayak influencer yang bener-bener menginfluence Udah. netizen dengan begitu sempurna. Wih sih. Influencer tuh apa sih sebenarnya, Maju? Ya orang-orang yang menginfluence people, orang-orang yang Influence tuh mempengaruhi apa? orang Oh lain. ya, influence ya tuh kan? mempengaruhi kan bahasa Inggris aku nol. Jadi Tapi influence tuh adalah orang-orang yang mempengaruhi. dengan catatan mereka harus punya sekian banyak follower. Kalau followernya belum banyak, itu ya belum influencer. Ya, Kamu belum bisa followernya 5 dikatakan. dibilang influencer ya. Belum bisa. 5 Ngaku-ngaku. juta iya. Kalau itu ngaku-ngaku banyak. Ngaku-ngaku terkenal ya, padahal enggak. Dan biasanya si influencer ini terkenal ya, Maju. Dia yang udah punya followers banyak. The power of followers. Dan kenapa sih sekarang banyak banget orang yang pengen jadi influencer? Nah, ini hubungannya sama apa lagi kalau bukan Duit. fulus. Nah ya, udah gitu. Ujung-ujungnya duit, cuan. ya. cuan lagi gitu. Karena menjadi influencer itu sumber penghasilannya banyak banget. Mau itu influencer di YouTube, influencer di Instagram, di TikTok, bahkan ya. sampai Facebook juga sudah ada AdSense-nya, Din. Udah bisa tuh. dimonetisasi. Iya, Facebook. Hampir semua platform di media sosial itu Berlomba-lomba untuk bisa dimonetisasi gitu. Iya. Bisa menghasilkan uang selagi kita kreatif ya. Benar. Kreatif. Aku kok jadi mikirnya gini ya, Maju. Jadi akhirnya beberapa platform sosial media itu menyediakan fitur untuk bisa dimonetisasi sehingga semakin banyak usernya, ya kan? Sehingga juga banyak orang yang menggunakan platform itu semakin banyak keuntungan. Jadi kapitalis ya, ini kayak prinsip kapitalis gak sih? Iya benar. Iya kan? Ya, memang ujung-ujungnya kan. Ujung-ujungnya itu. Ya Tapi sih. kamu sendiri pengen nggak jadi influencer? Aku nggak pengen, tapi kayaknya aku arahnya ke sana sih gitu. Kayak udah Karena deh gitu. bikin konten kayak gini, ujung-ujungnya kita jadi influencer nanti kalau sudah lama ya, kalau udah Bener. terkenal sih. Mbak Juju mau udah kalau Caca Rawat Kitchen mah gitu. Nah, dari itu aku jadi nyambungnya ke sini, Mbak Ju. Aku tuh sebenarnya masih malu kalau misalnya ada orang yang ngomongin aku. Jadi, kamu ini ya kan di YouTube ya segala macam ya gitu. Itu aku masih malu. Ya, gitu. Bukan aku, Din. Bukan malu dibilang YouTuber, tapi aku malu dilihat orang depan kamera gitu loh, Baju. Kayak itunya, lebih ke situnya. Apalagi aku malu banget kalau bilang itu. Padahal subscriber saya di Caca Rawat Kitchen itu sudah jutaan ya, tapi itu kalau ada yang bilang ini YouTuber yang itu ya, saya aduh nggak. Iya, seperti misalnya atasan aku Padi, seperti biasa aku cerita itu, saya nonton Dini and Juju nih gitu, tapi sukanya pas ada aku, Baju. Itu tuh kan malu itu banget. malu banget emang. Sama ya, tetanggaku gitu. ada, dia nonton Caca Rawat Kitchen, ada saya langsung tolong dimatiin aja. Tuh kan, kayak gitu, nggak tahu deh ada perasaan-perasaan itu. Atau kalau enggak sayangnya langsung kabur gitu, nggak mau ada di Jangan-jangan situ. kita nggak ada jiwa-jiwa influencer ya, Nggak Baju? ada Kayaknya ya. Tapi kita kayak udahlah jalannya ke situ, udah ikutin aja dulu gitu. Tapi emang benar. Sekarang banyak orang atau bahkan anak-anak Gen Z itu ya, Baju, mereka tertarik untuk menjadi influencer. Karena penghasilannya luar biasa, Din. Lumayan ya? Nggak lumayan sih. Nggak bukan lumayan. Gede banget. Gede. Bahkan mengalahkan mereka yang bekerja di instansi-instansi, mereka yang bekerja di kantoran ya. Benar. Kelihatannya santai, kelihatannya cuma bikin-bikin video, foto-foto doang. Padahal Iya, but then nggak segampang yang dipikir anak-anak. Misalnya bikin konten hahihi depan kamera segala macam, terus tiba-tiba yang suka gini-gini makanan lah atau produk apalah gitu. It's not that easy. Nggak ada proses yang harus dilalui sebelum mendapatkan cuan ya. Plus selain proses itu dia harus kreatif ya, Maju. Harus kreatif. Harus banget. Dan cuma kreativitas yang membuat kita bertahan dalam situasi apapun kayaknya ya. Ya. Apalagi pandemi kemarin banget. itu. Ya, itu yang pengen aku bilang juga sih, Maju. Jadi tuh yang anak-anak atau orang-orang yang membayangkan menjadi influencer itu mudah, gampang dapet cuan segala macam, it's not that easy gitu. Nggak segampang yang dipikirkan. Ya butuh proses tadi itu, ada syarat-syaratnya, ada terms and conditionnya. Setiap platform beda-beda. Nanti kita bahas yang sedikit yang kita tahu. Dan
kreativitas. Ya. Dan kita Gitu. juga mau bahas seberapa banyak sih penghasilan Nah. influencer ini. Ini penting banget. Karena banyak banget yang kepengen tahu ya sebenarnya. Bener gitu. Masing-masing beda lagi. Beda platform, beda lagi penghasilannya. Balik lagi ya. ke situ. Tapi nanti kita usahain kita kasih tahu yang Ya, kita tahu ya tahu Maju. aja, Yang kita aja. tahu. Biar nggak kelihatan sotoy. Enak tuh gitu. Sotoy itu Soto cahar. itu. Oh, Banyak banget sumber penghasilan para influencer ini. Sebentar ya. Influencer itu ada YouTuber, oh ya benar. ada TikToker, ada selebgram, ada Facebooker ya, orang yang menggunakan Facebook. Bukan Facebooker yang di TV itu ya? Apa namanya? Oh ya bukan, Masak itu air. udah lama banget kayaknya acara itu, Din. Aku anak jadul aja. Aku emang anak lama aku tuh. Terus gimana? Iya, jadi mereka yang punya follower banyak di media sosial gitu. Kayak YouTube itu dapat subscriber banyak kayak gitu. Kalau di Instagram Penghasilannya, followersnya banyak ya. kita bedanya nih ya, penghasilan YouTuber, TikToker, selebgram, Facebooker itu dari AdSense. Benar. Di YouTube itu sudah lama ada AdSense ya. Dulunya nggak ada dulunya, Din. Terus kemudian ada monetisasi dan ada iklan. Itu benar. Dari AdSense itu. Kemudian endorsement. Kalau endorsement ini nggak cuma YouTuber. Semuanya. TikToker, selebgram. Iya. Tapi Instagram AdSense juga di Facebook ada AdSense-nya sekarang sudah bisa kan? Bisa ya? Bisa. Ya, Facebook tadi. Instagram juga, tapi untuk saat ini Untuk sampai 2002 ini itu dan ya live streaming benar, dan yang AdSense itu di Amerika aja Maju, yang domisilinya di Amerika. Kalau misalnya di Indonesia belum, tapi mereka berencana untuk melebarkan sayap gitu, guys. Maksudnya sayapnya gini lagi. Tapi ya gitulah. TikToker itu juga ternyata nggak cuma endorsement ya, mereka juga dapat penghasilan dari live streamingnya yang pakai koin itu, yang koinnya nanti bisa diuangkan kayak gitu. Saya juga kurang paham teknisnya seperti apa. Tapi yang jelas dia cuma endorsement di TikTok itu. Dan TikTok memang banyak banget sih sumber penghasilannya ya. Salah satunya itu ada jual beli akun TikTok juga, Din. Bener. Kalau itu dari dulu sih Maju jual beli akun dari media dulu, sosial. Media sosial, iya bener banget. Bener. Dan yang TikTok ini jadi fenomena baru ya Maju. Maksudnya dia menjadi salah satu platform digital atau yang paling sosial banyak media ditonton. Bener. Di dunia. Paling banyak ditonton Dari, itu dibandingkan dengan Facebook dan Instagram. Ya, kalau dibandingkan dengan YouTube itu ada satu video yang bisa 1 jam, 2 jam gitu, otomatis jam tayangnya beda gitu. Nggak bisa dibandingin karena nanas tuh nanasnya nggak kurang sama. apple to apple-nya nggak pas. Nah kayak gitu, jadi emang luar biasa TikTok. Dan Baju, fun fact-nya, aku barusan nginstal TikTok. Aku baru tahu kalau misalnya TikTok tuh dari awal tuh udah kayak video aja, tinggal kamu scroll gitu. Kayak baru tahu tadi tuh, Baju ini emang langsung gini ya Baju? Ya elah Din, kata Baju gitu. Sialan. Ya makanya penontonnya bisa banyak ribuan, bahkan yang baru bikin akun itu penontonnya bisa sampai ribuan di TikTok karena cuma scroll aja gampang banget. Masuk TikTok tuh langsung video, ternyata kemana aja gue. Gitu. Terus sekarang berapa sih penghasilannya nih? Teman-teman nih pada pengen tahu. Berapa Din. emang? Berapa? Tergantung ya, kan kita nggak bisa menyamaratakan kan. Kalau misalnya followersnya berapa gitu deh. Nggak follower. Kalau bukan follower. Kalau YouTuber kan dari penonton, bukan dari subscriber viewers. juga. Viewers Dari berarti. viewersnya. Tuh kan ada istilah-istilah kayak gitu tuh teman-teman. Ya, jadi kalau di YouTube itu kan subscriber gitu. Jadi yang subscribe channelnya itu berapa, dan kalau misalnya duit itu ditentukan oleh penonton, banyaknya penonton, dolar yang dan dihasilkan tuh dari viewers. Selain AdSense di YouTube itu juga endorsement, dan banyak banget YouTuber yang menghasilkan penghasilannya lebih banyak dari endorsement dibanding dari AdSense-nya. Iya, terutama gitu. YouTuber yang udah besar-besar. Karena dia udah punya red card ya Baju. Nah, ada lagi nih istilahnya red card. Red card itu adalah apa Baju? Ya kayak harganya. Kartu merah. Pelanggaran. Rate, Din, bukan red ya. Oh iya, salah gue. Gimana bercanda Baju. Iya, banyak kayak gitu. Kayak Instagram juga. Misalnya kalau Instagram itu jam 7 pagi kamu posting posting foto produk A misalnya, kamu dapat 2 juta dari produk A. Nanti jam 12 siang kamu posting produk B.
dapat 2 juta lagi dari produk B. Kayak 4 gitu. juta dong. Nanti malam Penghasilan kamu posting dari lagi. endorsement. Produk C 2 juta lagi. 2 juta lagi, 6 6 juta juta. sehari. Nah, kayak Dikali-kalikan aja 1 bulan berapa. Itu gitu. kalau misalnya produknya yang sama kan masing-masing Iya. kontraknya kadang-kadang beda-beda. Rate card-nya juga Nah, beda-beda. itu maksudnya, Itu gitu. ada yang cuma ngasih produk aja nggak mau bayar juga ada. Ada Yang banyak. penting orangnya mau kan, influencernya mau, oke Influencernya ya mau. udah nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Ya kayak gitu. So banyak nih. Bentar lagi kita Itu dari masing-masing. Instagram. Kalau YouTube itu beda lagi, Din. Gimana tuh? YouTube itu saya kasih tahu aja ya bahwa satu video di YouTube itu kalau lagu atau film atau apapun itu bisa ditonton sampai miliaran. Ya sama kayak TikTok juga bisa sampai miliaran. Bedanya kalau di YouTube itu iklannya bisa 1, 2, 3, 4 kayak gitu loh, Din. Benar. Dan semakin banyak iklan, semakin banyak dolar yang dihasilkan. Semakin banyak dolar yang dihasilkan. Dan ketika video itu viral di mana-mana, itu si YouTuber sudah pemilik channel maksudnya. Pemilik channelnya sudah angkat tangan, dalam arti pokoknya itu udah kayak bola liar, udah kemana-mana, dia bisa menghasilkan uang yang sampai dia sendiri tidak bisa mengendalikan. Benar, karena viewersnya banyak kan Karena viewernya banyak. Benar. Beda dengan endorsement doang, endorsement TikToker atau selebgram misalnya, mereka penghasil dari endorsement. Mereka itu ada rasa capek, ada limitnya. Ada limitnya. Kalau penghasilan dari YouTube tuh nggak ada limitnya. Itu batasan, benar. Iya, ada limitnya. Kayak teman saya ada yang selebgram itu sampai nolak endorsement karena udah saking penuh. capeknya. Iya, udah penuh, capek, waktunya udah nggak ada. Jadwalnya dia tuh udah full. Jadi misalnya dia dapat penghasilan 200 juta, ya mentok 200 juta aja. Karena waktunya udah nggak ada lagi gitu. Tuh, kayak gitu. Nah, kalau YouTube itu ya bola liar tadi, udah misalnya ada satu video dia yang viral banget yang kayak kayak misalnya gitu. penontonnya kayak Billie Eilish gitu, lagunya ditonton miliaran orang, atau Coldplay miliaran orang misalnya. Pasti gue. Iya, tapi bener kayak gitu ya Baju. Kerjanya duit dalam persosmedan itu seperti itu gitu, mengalirnya. Iya. Nah, aku mau bahas yang ini Baju. Endorsement tadi. Tadi Baju udah bahas ke teknisnya gimana masing-masing sosial media ini menghasilkan duit gitu kan. Nah, tadi kalau misalnya hubungannya sama endorsement, misalnya aku memiliki produk A gitu, aku udah brand besar gitu ya Baju. Brand besar. Brand besar gitu. Katakanlah misalnya contohnya aku sabun brand besar gitu ya Baju, yang udah dari dulu kan sabun Lux nggak sih Baju? Misalnya nih ya, Lux banget ya gue ya. Jadi nah kan sabun Lux ini udah besar tuh gitu. Terus abis gitu kalau misalnya aku nyewa artis ya Baju, BA, jadiin brand ambassador, artis terkenal. Benar, itu biayanya untuk satu iklan, produksi iklannya, untuk artisnya, segala macamnya itu ratusan juta. Bisa nyampe miliaran kalau itu produknya gede banget ya Baju, tergantung proyeknya. Nanti pasarannya itu orang-orang yang nonton TV ya, atau halayak ramai di jalan raya, mereka pasang baliho itu. Boulevard ya, bahasa Inggrisnya. Bahasa ininya baliho. Anak iklan tahu banget deh pasti. Nah kayak gitu. Dibanding menyewa BA, membayar BA, itu lebih murah. Bayar influencer. Endorsement. Iya, kalau sekarang udah zamannya sosial media gini ya Baju. Itu orang-orang yang punya produk besar maupun yang punya produk kecil, apalagi yang punya produk kecil ya Baju. Yang UMKM itu lebih maksudnya. Influencer aja. Apalagi influencer ini followernya udah banyak, berarti itu pasarnya udah kena banyak tuh gitu. Banget. Jadi sekarang orang-orang yang memiliki usaha ini lihatnya dia followersnya berapa gitu ya Baju. Dia subscribernya berapa dulu gitu. Dan niche-nya apa? Mereka misalnya masakan kah, atau beauty kah, atau alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Atau olahraga gitu kah gitu. Nah, karena udah ada Baju, pipanya masing-masing gitu kan, yang olahraga di sini, yang masak di sini, yang untuk beauty di sini, segala macam gitu-gitu. Pasarnya itu udah kelihatan. Jadi buat para produser itu tuh lebih gampang milih influencer untuk menaruh produknya biar dipasarin sama si influencer ini. Bener banget. Dan tadi aku masih lanjutin ke misalnya Baju yang aku
artis yang aku yang aku sewa untuk memasarkan produkku ini misalnya dengan harga 100 juta misalnya. Tapi kalau aku bayar ke influencer, itu red cardnya yang followersnya sekian juta, itu satu orang, satu influencer, iya 10 juta lah paling mahal misalnya gitu. 100 juta dengan 5 influencer yang 50 juta. Kan itu udah 50% tuh ininya. Iya, padahal pasarnya perbandingannya banyakan influencer malah itu kemungkinannya. gitu. Bahkan tuh nggak hanya itu kan berapa 5 juta? Berapa tadi Din? Kan 10 juta masih 10 juta satu influencer 10 juta dan untuk 5 kan cuma 50 juta. Itu kalau 10 juta. Nah, ada itu juga dia. yang influencer mau dibayar 200.000, Nah, 500.000. Tapi kan followersnya sedikit tuh Baju. Gitu. Sedikit-sedikit tapi kan banyak influencernya. Akhirnya lebih murah tapi sasarannya kena banyak gitu. Iya, kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang itu matematikanya kalau misalnya kita memposisikan sebagai yang punya usaha, itu tuh kayak gitu. Jadi gampang banget dan lebih murah hitungannya untuk nyewa. Dan buat orang-orang masarin produk maksud aku ke influencer. Buat orang-orang yang masih berpikiran bahwa kerja di kantoran, jadi pegawai apa itu masih jauh lebih baik daripada jadi influencer, itu kayaknya harus diperbaiki lagi di pemikiran semacam itu. Benar banget. Gak semuanya. Karena orang-orang yang masih berpikir kayak gitu tuh, Din, kayak masih belum bisa mencerna, belum bisa mencari logikanya kenapa influencer ini banyak uangnya gitu. Benar. Padahal kayak yang aku jelasin tadi, gitu. Yang aku jelasin tadi, kalau selebgram aja hari dari ini posting dapat sekian dikalikan 1 bulan banyak. Iya. Atau YouTuber yang misalnya satu video itu penontonnya 1 juta itu bisa sampai $500. $500 sekitar 7 juta rupiah per 1 juta penonton. Benar. Ya. Itu dulu ya. Per satu video. Tapi itu naik turun ya penghasilan kayak gitu tuh. Per 1 video 7 juta. Kalau kamu punya 1000 video, kamu bayangin kayak gitu. Berapa penghasilanmu? Ya jadi seperti itu. Matematikanya hitung-hitungannya seperti itu. Tapi balik lagi ya nggak semuanya bisa gitu. Jadi yang istiqomah gitu kan. Jadi yang banyak kreativitasnya gitu-gitu. Nah, kita ngomongin susahnya jadi influencer ya Mbak Jo. Tidak segampang itu Fernando. Tidak segampang itu Bambang. Enggak segampang itu menjadi influencer Cecilia. Dengan penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan. Benar. Itu harus apa manajemen waktu ya Din ya. Kalau enggak ya keteteran. Apalagi kalau kita punya pekerjaan lain yang benar-benar mengikat gitu kan. Nah itu Mbak Juju yang udah punya pekerjaan lain yang mengikat ya. Nah ini beneran ada yang dia pure influencers. Meskipun dia ada bisnisnya Baju, bisnis dia lumayan gitu sampingan, tapi dia juga influencer. Nah ada nih netizen julid, seperti biasa kan, netizen kan ada yang suka ada yang enggak. Nah yang enggak suka nih bilang ke dia gini, ya enak Mbak, kamu tuh kerjaannya cuma promosiin ini foto-foto segala macam gitu aja. Bikin video gitu. pendek-pendek. Bikin video pendek-pendek. Nah gua gitu. Terus akhirnya banyak kan agak gitu kan. Ya Allah Bu, yang ibu justru yang ibu bilang enak bikin video pendek-pendek itu di sayanya nggak enak gitu. Maksudnya bukan nggak enak gimana, dia susah untuk manajemen waktu gitu, dia susah untuk apa ya? Dan tahu nggak stres. Nah itu stres banget jadi influencer, jadi video kreator itu. Manajemen waktunya. Kalau mereka sampai buntu ya otaknya karena nggak bisa menemukan hal baru yang bisa dijadiin konten itu stres. Aku pernah dengar juga Ria Ricis itu pernah stres dan sampai ke psikolog. Karena ya itu memang ada apa lagi yang baru, bikin apa lagi yang baru kayak gitu. Iya, TikToker, TikToker, YouTuber, selebgram harus bisa menangkap momen-momen yang ketika followernya jadi lebih seneng nontonnya gitu. Happy gitu. Benar. Nah kayak gitu. Jadi ya nggak semudah itu. Terus selain itu endorsement yang masuk itu nggak semuanya gampang juga. Benar. Apalagi brand besar yang dia mereka banyak TNC-nya Maju. Aturannya banyak banget, term and condition-nya bisa satu buku ya, term and condition-nya harus dipahami. Kalau enggak nanti
video disuruh take down lah, atau revisi uang nggak bolak-balik, uang nggak dibalikin, uang nggak dibayarkan karena nggak dibayarin, sesuai dengan TNC-nya gitu. Ini berat banget sebenarnya. Iya, benar. Yang tadi dia beneran influencer aja dia masih ngeluh ya Mbak. Maksudnya dia masih merasa kalau misalnya ini nggak segampang itu gitu. Apalagi yang udah punya pekerjaan lain yang tetap gitu. Kurang tidur yang jelas. Oh ya gitu, ya Allah Bu, ibu enak bilang kayak gitu, gua kurang tidur Bu, gitu. Terus, cuma enaknya jadi influencer itu karena waktu kerjanya nggak terikat ya, nggak harus jam 7 sampai jam 4 pagi, sore, nggak harus 9 to 5, atau 9 to 5 gitu, jam 9 sampai jam 5 lain gitu. Nggak ada kali kantor jam 9. Ya kan istilahnya 8. gitu. Kalau misalnya di sana 8 sampai 4 sama aja Mbak Ju. Kalau di sini 8 sampai 4, kalau di sana 9 to 5. Bisa bikin konten suka-suka kapan waktunya disesuaikan dengan waktu yang ada gitu. Karena dia yang punya apa ya Mbak Ju, panggung gitu ya. Dia yang punya ini, dia punya kuasa, dia bisa mengkreasikan semau dia gitu. Nah, makanya saya selalu salut ya sama TikTokers yang kelihatannya cuma joget-joget ataupun yang bikin konten-konten receh. Mereka itu mikirnya keras loh untuk bisa gimana caranya biar disukai penonton gitu. Banget. It's not easy. Aku jadi ingat Bintang Emon. Bintang Emon meskipun video pendek-pendek kayak gitu ditulis sama dia. Ditulis. Bikin skrip yang baik kan. Benar. Dan dengan sangat amat hati-hati, kata-kata dia ini nggak menyinggung atau nggak bisa gampang dipelintir gitu lah istilahnya. Soalnya kan Bintang Emon sekarang dia lebih concern ke politik-politik gitu ya. Jadi itu apalagi itu gitu. Dulu aja dia nulis rapih, apalagi sekarang gitu. Aku nonton di ini sama Maju yang dia diwawancarain sama Denny Sumargo. Kayak gitu. Jadi memang ya seperti itulah. Tapi kamu suka dukanya. Percaya nggak kalau TikTokers penghasilannya bisa sampai 400 juta, 500 juta? Percaya ya. YouTuber penghasilannya bisa sampai 1M, 2M per bulan? Percaya. Dari mana penghasilan itu? Ya dari yang tadi dijelasin, kita udah jelasin. Dari AdSense, dari endorsement, dari live streaming, ya. Endorsement 1 bulan aja sudah menerima berapa. Benar. Makanya teman-teman yang masih belum percaya dengan penghasilan para influencer ini, bisa silahkan digali lagi ya. Benar. Bisa googling juga. Bisa googling juga, banyak banget di situ. Itu realistis loh. Itu jelas loh penghasilannya. Gitu. Dan itu halal loh, Din. Halal, ya kan? Baju. Halal, kreatif. Ngomongin halal, aku jadi ingat. Ada juga influencer tuh yang saking buntunya ya Maju, terus dia menghalalkan segala cara untuk menaikkan viewer. Benar. Sampai segitunya bikin konten gitu kan. Kayak ngeprank-ngeprank yang waktu itu pernah viral itu yang ngasih sampah atau apa itu. Iya benar. Ya elah sampai segitunya demi viral gitu. Benar. Akhirnya arahnya ke sana gitu. Dan itu juga yang waktu itu didiskusikan sama Pak Gita dan Helmi gitu Mbak Ju, untuk kita bisa ada apa ya Mbak Ju, terms and condition as an influencer gitu, agar tidak mengarah ke yang prank-prank tadi, negatif tadi gitu. Oke, teman-teman kalau mau jadi influencer, jadilah influencer yang baik. Benar, ya. Gitu. Atau kalian bisa kayak yang strateginya belajar dulu ya Mbak Jo. Jadi kalau misalnya mau di Instagram, dan nikmati prosesnya, jangan kalau misalnya langsung viral aja. Kalau misalnya Instagram kayak gimana, TikTok kayak gimana, YouTube mau gimana gitu. Bisa dipilih ya. Iya. Dan ingat semua itu butuh proses ya Mbak Ju, dan proses itu memakan waktu. Makan waktu, tenaga dan biaya. Iya. Jadi emang harus sabra. Iya, sabra. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Thanks for watching. Bye. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Cheers.